warahmatullahi wabarakatuh. Wah, bagaimana kabar kalian hari ini anak-anak ibu? Semoga dalam keadaan sehat selalu ya. Nah, sudah siapkah kalian belajar hari ini? Wah, nampaknya semua sudah siap ya. Nah, dalam video pembelajaran hari ini, Ibu akan membahas mengenai bab 9, yaitu mengenai mari belajar surah Al-Lahab, di mana kita akan membaca, mengartikan, dan memahami isi kandungan dari surah Al-Lahab. Baik, sebelum kita memulai pembelajaran pada hari ini, marilah kita membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, simak pembelajaran dari Ibu hari ini ya. Baik, saatnya untuk membaca surah Al-Lahab. Perhatikan dan pelan-pelan untuk diikuti ya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Tabbat yada abi lahabi wa tab. Ma agna anhu maluhu wa ma kasab. Sayasla naran zata lahab. Wa imra'atuhu hammalatal hatab. Fi jidiha hablum min masad. Syadaqallahul azim. Semoga bisa diikuti ya. Setelah membaca surah Al-Lahab, saatnya untuk mengartikan surah Al-Lahab dari ayat per ayat ya. Kita mulai dari ta'awudz. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Aku berlindung kepada Allah dari godaan syaitan yang terkutuk. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan menyebut nama Allah yang maha pengasih lagi maha penyayang. Ayat pertama. Tabbat yada abi lahabi wa tab. Binasalah kedua tangan Abu Lahab dan benar-benar binasalah dia. Ayat kedua. Ma'agna anhu maluhu wa ma kasab. Tidaklah berguna baginya hartanya dan apa yang dia usahakan. Ayat ketiga. Sayasla naran zata lahab. Kelak dia akan masuk ke dalam api yang bergejolak, api neraka. Ayat keempat. Wa imra'atuhu hammalatal hatab. Dan begitu pula istrinya pembawa kayu bakar atau penyebar fitnah. Dan ayat kelima, fi jidiha hablum mim masad. Di lehernya ada tali dari sabut yang dipintal. Syadaqallahul azim. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Setelah membaca dan mengartikan surah Al-Lahab, saatnya untuk memahami isi kandungan dari surah Al-Lahab. Nah, surah Al-Lahab memiliki arti gejolak api. Dan surah Al-Lahab terdiri dari 5 ayat. Dan surah Al-Lahab termasuk surah yang ke-111 dalam Al-Quran. Serta surah Al-Lahab termasuk golongan surah Makiyah karena diturunkan di kota Mekah. Nah, surah Al-Lahab memiliki cerita, yaitu bercerita tentang paman Nabi Muhammad SAW yang bernama Abu Lahab atau dengan nama asli Abdul Uzza. Nah, Abu Lahab sangat menentang dan mengganggu dakwah Nabi Muhammad SAW dalam menyebarkan agama Islam. Lalu dia tidak hanya sendiri, tetapi Abu Lahab dibantu oleh istrinya yang bernama Arwa. Nah, Arwa ini pun memiliki julukannya, julukannya adalah pembawa kayu bakar atau penyebar fitnah, karena beliau suka menyebarkan fitnah kepada kaum kafir Quraisy. Nah, oleh sebab itu maka Abu Lahab beserta istrinya celaka dan masuk neraka tanpa membawa hartanya karena tidak bisa menyelamatkan diri dari siksaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hikmah dalam mempelajari surah Al-Lahab dalam kehidupan sehari-hari, yaitu diantaranya yang pertama, kita diajarkan untuk selalu bersikap sabar. Dan yang kedua, kita diajarkan untuk tidak saling memfitnah.
Dan yang ketiga, hikmah yang ketiga adalah kita diajarkan untuk tidak menyebarkan hal-hal yang berbau kebencian. Baik, saatnya untuk menghafal surah Al-Lahab, yaitu dengan cara metode genggam. Nah, di sini metode genggam adalah tangan sebelah sini untuk ayat dan sebelah sini untuk arti. Nah, berjalan secara beriringan, yaitu dengan cara ketika ayat pertama, setelah itu dilanjut pada arti pertama. Begitupun dengan ayat kedua dengan dilanjutkan oleh arti kedua, dan begitu seterusnya sampai di ayat kelima. Oke, kita mulai dari ta'awuz. Kita genggam dulu tangannya, baca a'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim, tabbat yada abi lahabi wa tab, binasalah kedua tangan Abu Lahab dan benar-benar binasalah dia. Ma'agna anhu maluhu wa ma kasab, tidaklah berguna baginya hartanya dan apa yang dia usahakan. Sayasla naran zata lahab, kelak dia akan masuk ke dalam api yang bergejolak, api neraka. Wa mra'atuhu hammalatal hatab, dan begitu pula istrinya pembawa kayu bakar atau penyebar fitnah. Fi jidiha hablum mim masad, di lehernya ada tali dari sabut yang dipintal. Syadaqallahul azim, Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Jadi itu metode genggam untuk menghafalkan surah Al-Lahab ya. Semoga bisa dicoba bersama orang tua di rumah ya. Sekian video pembelajaran hari ini mengenai surah Al-Lahab. Semoga apa yang Ibu sampaikan tadi dapat mudah dipahami dan dimengerti oleh anak-anak Ibu semua, serta kita semua mendapatkan berkah dan syafaat dari Allah Subhanahu wa taala dalam pembelajaran hari ini. Dan tak lupa Ibu mengingatkan untuk kita semua untuk tidak hanya membaca pada hari ini saja, tetapi untuk membaca secara terus-menerus dengan memahami artinya, untuk melaksanakan dan mengamalkan hikmah-hikmah apa saja yang didapatkan dari surah Al-Lahab, agar kita semua mendapatkan karunia dari Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya robbal alamin. Dan tetap semangat untuk belajar, beribadah, dan membantu orang tua di rumah ya. Tetap semangat. Sekian dari Ibu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.